Manajer kampanye Save Mariam itu menyatakan 2 juta muslim berpindah agama ke Kristen setiap tahunnya di Indonesia. Di berita-berita Panji Mas itu kan suka ada yang pemurtadan karena media Panji Mas itu ya yang suka dukung-dukung Habib Rizik yang seperti itulah yang karakteristik muslimnya seperti itu. Nah, itu Panji Mas itu ada seorang ustadz yang namanya Al-Khattat sampai menyebutkan angka 2,7 juta muslim pindah ke Kristen setiap tahunnya. Kemudian ada beberapa pemuka-pemuka gereja di Indonesia yang mengatakan bahwa jumlah orang Kristen di Indonesia itu bukan 10%, tetapi antara 20-30%. Awal bulan Juli tahun 2025 di Depok, sekelompok orang memutuskan untuk berdemonstrasi, berusaha untuk menggagalkan berdirinya sebuah gereja di wilayah tempat kediaman mereka. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk intoleransi yang terjadi di Jawa Barat. Dan ini yang luar biasanya adalah hanya berselang beberapa hari setelah kejadian di Cidahu, Sukabumi, ketika ada sekelompok pelajar Kristen yang digerebek ketika sedang melakukan kegiatan. Ini menjadi sebuah catatan yang cukup mengerikan, dan kalau misalkan ada di antara teman-teman yang muslim yang mengatakan bahwa ini kan cuma kasus per kasus, ini kan tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, ini hanya ada oknum saja. Ini kita tidak harus berbicara seperti itu, Baraya, karena faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1.000 gereja yang dibakar, yang dirusak oleh orang mayoritas. Dan data yang lain disebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021 itu ada sekitar 200 gereja juga yang disegel, yang dirusak, dan jemaahnya tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Jadi kalau misalkan dibilang ini kasus per kasus, tidak, ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Dan kalau misalkan kita melihat data tentang jumlah rumah ibadah yang ada di Indonesia, kita juga bakal bisa melihat adanya intoleransi dan intimidasi yang semacam ini. Yuk kita misalkan melihat sama-sama ya, berapa jumlah kaum muslimin di Indonesia sampai tahun ini ketika video ini dibuat tahun 2025. Itu ada sekitar 245 juta orang, yang secara proporsi itu berarti 87% dari total penduduk. Berapa jumlah Katolik? 8,6 juta atau 3, sekian persen populasi. Kemudian yang Kristen itu ada, yang Kristen Protestan ya, ada 21 juta orang, yang itu berarti 7,41%. Jadi kalau misalkan orang Kristen dan orang Kristen Protestan dan Katolik disatukan, itu jumlahnya sekitar 10, sekian persen. Ya anggaplah 11% dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, coba sekarang kita lihat ya, berapa banyak jumlah masjid yang ada di Indonesia. Itu menurut Pak Yusuf Kalla sebagai Dewan Masjid Indonesia itu melaporkan sekitar 800.000 masjid yang ada. Kalau ditambah dengan musola dan langgar-langgar yang kecil itu bisa tembus 1 juta masjid dan rumah ibadah kaum muslimin. Sedangkan yang Kristen berapa banyaknya? Yang Kristen itu totalnya itu 74.675 bangunan. Terdiri atas 60.700 sekian itu untuk gereja Kristen Protestan dan 13.948 itu untuk gereja Katolik. Nah, jadi kalau disatu-satukan itu 74.000 sekian-sekian. Nah, dari data ini ada yang cukup mengganjal? Ya, tentu saja. Kalau misalkan Baraya cek, jumlah orang-orang Katolik dan Protestan kalau disatukan itu 1/8 dari populasi kaum muslimin. Tapi jumlah rumah ibadahnya itu 1/11. Artinya orang-orang Kristen dan Katolik itu kehilangan sekitar 25% dari bangunan yang seharusnya ada. Jadi bangunan seharusnya ada yang berbentuk rumah ibadah untuk Kristen dan Katolik itu semestinya kalau diukur dari populasi itu sekitar 100 ribuan. Tetapi yang ada sekarang cuma 74 ribuan. Nah, dari sini kita bisa menduga bahwa memang intimidasi atau kesulitan-kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah buat orang Kristen dan orang Katolik itu nampak dari data ini. Tentu saja data ini kasar karena
Pertimbangan-pertimbangan yang lain belum kita masukkan. Misalkan di tempat-tempat umum itu harus selalu ada masjid, karena kaum muslimin itu sholatnya sehari sampai 5 kali. Sedangkan untuk orang-orang Katolik dan Protestan di tempat-tempat umum tidak harus ada gereja, karena mereka ibadahnya seminggu sekali. Ya, hitung-hitungan itu, tapi perbandingannya ya sekitar hanya 5.000 tempat ibadah saja kalau misalkan dihitung dari situ. Nah, tapi balik lagi, ada masalah berikutnya yang justru lebih mengerikan lagi, yaitu walaupun data dari Dewan Masjid di Indonesia, jumlah masjid di Indonesia itu mencapai 800.000 atau lebih, sampai tembus 1 juta, sedangkan Kementerian Agama justru menyebutkan jumlah masjid di Indonesia itu hanya sekitar 300.000 saja. Artinya apa? Dewan Masjidnya menyebut 800.000, tapi Kementerian Agama menyebut hanya 300.000. Artinya adalah ada lebih banyak masjid-masjid yang tidak terdaftar, yang belum mendapatkan izin, tetapi sudah mendirikan. Dan itu dikonfirmasi oleh banyak pihak. Misalkan pendiri-pendiri masjid mengatakan bahwa ya ini memang belum dapat izin, belum apa-apa, dalam tanda kutip itu adalah ilegal, tapi karena aturannya ribet, regulasinya itu panjang dan memakan waktu, jadi dibangun aja dulu, baru nanti izinnya menyusul belakangan. Nah, ini adalah sebuah privilege. Karena apa? Karena yang Katolik dan Kristen itu sama sekali tidak demikian. Bahkan ketika mereka sudah mendapatkan izin sekalipun, mereka masih mungkin digerebek. Apalagi untuk mendapatkan izin dari tetangga, dari wilayah sekitar itu sulitnya luar biasa. Bisa memakan waktu sampai 5-15 tahun hanya untuk mendirikan satu rumah ibadah saja. Nah, jadi masjid itu dipermudah, sehingga 500.000 atau setengah juta masjid di Indonesia belum terdaftar di Kementerian Agama, tetapi yang gereja itu bahkan sampai sudah dapat izin pun masih bisa disegel. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat dengan jelas dan tegas. Dan kalau misalkan kita mau lihat detail per detail lagi, memang ada beberapa yang unik gitu ya. Ya sekedar tambahan informasi aja, misalkan bahwa nampaknya wilayah di Indonesia, provinsi yang paling resisten terhadap orang-orang Kristen itu adalah Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu gerejanya itu hanya sekitar 400-an saja. Padahal pemeluk agama Kristen, Protestan dan Katolik di Jawa Barat itu hampir tembus 1 juta orang. Bandingkan misalkan dengan di Aceh yang katanya penegakan syariah Islam dan sebagainya, ya memang gerejanya lebih sedikit, sekitar 200-an, tetapi kan penganutnya juga hanya 23.000 gitu. Sedikit gitu. Nah, jadi yang jomplang di sini justru adalah orang-orang di Jawa Barat gitu. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apakah di sini ada intoleransi, ada jejak-jejak intimidasi dan persekusi, ya jelas di sini ada, dan kentara, dan jelas berdasarkan data. Tetapi kalau misalkan kita melihat dalam skala yang lebih kualitatif, kenapa bisa seperti itu? Ini nampaknya bukan hanya gara-gara kebodohan dari sebagian kaum muslimin, tetapi gara-gara provokasi dari orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, jadi saya minta di video ini orang-orang Kristen harus introspeksi. Orang-orang ya khususnya yang melakukan penginjilan secara sporadis dan berantakan itu, kaum evangelis misalkan, itu saya minta baraya semua juga harus introspeksi untuk dalam hal ini. Yuk kita misalkan mulai beberapa kajian di antaranya ya. Kenapa kaum muslimin itu begitu takut, begitu resisten terhadap keberadaan gereja? Karena mereka itu dihembuskan oleh isu-isu tentang murtadisasi atau pemurtadan atau kristenisasi. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang kristenisasi, itu data-datanya yang diajukan itu dari kalangan Kristen sendiri, yang demi pemasaran, yang demi menutupi keborokan mereka, mereka biasanya mengeluarkan data-data yang bombastis dan sangat provokatif. Misalkan ada beberapa data yang nampaknya dalam hal ini benar. Misalkan ya, kaum evangelis itu yang biasa nyebarin Kristen itu ya salah satu sekte, tapi yang paling agresif dalam menyebarkan kekristenan itu kaum evangelis itu naik 3 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. 3 kali lipat lebih cepat daripada penganut agama lain dan bahkan 2 kali lipat daripada pertumbuhan ajaran agama Islam. Betul, tapi ini kalangan evangelis ya. Itu yang pertama. Kemudian data yang berikutnya, World Christian Encyclopedia itu menyebutkan bahwa sekitar 2,7 juta orang pindah ke ajaran agama Kristen setiap tahunnya. Gitu ya. Kemudian data berikutnya, jumlah orang yang berpindah dari Islam ke Kristen pada abad ke-21 itu jumlahnya paling signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya sepanjang sejarah peradaban Islam.
bisa dicatat. Nah, kemudian ada lagi sebuah buku namanya Belief in Christian from Muslim and Background. Itu sampai menyebutkan bahwa dari tahun 1960 sampai 2015 itu ada 6,5 juta Muslim Indonesia yang pindah ke Kristen. Nah, data-data yang dimaksud itu sebenarnya adalah data-data yang walaupun sangat bisa diperdebatkan, tetapi tidak terlalu bombastis. Nah, tapi data itu kemudian sama orang-orang Kristen demi memotivasi kelompok mereka untuk terus melakukan penginjilan dan demi menutupi kegagalan-kegagalan mereka dalam upaya kristenisasi, itu mereka justru malah bikin data-data yang berlebihan. Misalkan, manajer kampanye Save Mariam itu menyatakan 2 juta Muslim berpindah agama ke Kristen setiap tahunnya di Indonesia. 2 juta Muslim. Nah, ini yang kemudian memprovokasi sebagian dari kelompok-kelompok Muslim. Misalkan di berita-berita Panji Mas itu kan suka ada yang pemurtadan, karena media Panji Mas itu ya yang suka dukung-dukung Habib Rizik yang seperti itulah, yang karakteristik Muslimnya seperti itu. Nah, itu Panji Mas itu ada seorang ustadz yang namanya Al-Khattat itu sampai menyebutkan angka 2,7 juta Muslim pindah ke Kristen setiap tahunnya. Kemudian ada beberapa pemuka-pemuka gereja di Indonesia yang mengatakan bahwa jumlah orang Kristen di Indonesia itu bukan 10%, tetapi antara 20-30%. Itu pernyataannya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kaum muslimin merasa resisten dan ketakutan. Wah, kita dimurtadkan 2,7 juta orang setiap tahunnya. Gimana nanti anak saya dimurtadkan? Gimana nanti suami saya dimurtadkan? Gimana nanti tukang bakso di depan rumah ini dimurtadkan? Nanti bakso yang saya makan diganti sama bakso babi. Aduh, bagaimana? Nah, ini yang kemudian menjadi bahan makanan bagi kalangan-kalangan Kristen yang termotivasi untuk terus-terusan menyebarkan ajaran agama Kristen, dan dikonsumsi juga oleh kelompok-kelompok Muslim radikal yang menanamkan resistensi luar biasa terhadap orang-orang Kristen. Kan begitu. Jadi kalau misalkan di satu tempat ada gereja kemudian dihalang-halangi atau izinnya dicabut kembali dan sebagainya, dan itu dalangnya adalah warga setempat, itu karena mereka ketakutan bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu bisa dijadikan sebagai tempat pemurtadan. Siapa yang tahu? Bayangkan aja 2,7 juta Muslim setiap tahun. Dan akhirnya apa? Akhirnya ada data yang sampai, ada proyeksi yang sampai menyebutkan bahwa tahun 2035 Indonesia sudah lagi tidak menjadi negara dengan mayoritas berpenduduk agama Islam, tapi sudah pindah ke Kristen. Itu data-data berseliweran di mana-mana. Ditambah lagi, selain dengan data-data yang itu, kita juga bisa melihat fakta-fakta bahwa orang-orang Kristen itu banyak yang melakukan penginjilan atau kristenisasi itu dengan cara-cara penipuan. Jangan nyangkal ya, teman-teman saya yang Kristen suka nyangkal, misalkan, ya itu kan saksi Yehovah yang melakukannya. Itu kan enggak, dari kalangan Kristen itu banyak juga yang seperti itu. Nih, saya tunjukkan buktinya gitu ya. Satu, nih, ini adalah beberapa buku yang saya temukan yang memotivasi orang untuk melakukan kristenisasi. Ya, silakan cek isinya. Apakah menurut Baya itu bukan kristenisasi? Ya, itu bukan kristenisasi, tapi itu mengajak orang-orang Kristen untuk menyebarkan ajaran Tuhan dan begini dan begitu. Tapi itu masih normal sih, masih buku yang agak normal. Yang lebih nakalnya lagi adalah adanya kanal-kanal atau situs-situs yang kristenisasi terselubung tapi nyebelin. Misalkan Isa dan Al-Quran. Nah, ini siapa adminnya di sini ngaku ya. Isa dan Al-Quran itu coba, itu caranya kan curang gitu. Caranya itu jahat. Caranya itu misalkan tampilannya adalah wanita berhijab, kemudian laki-laki yang pakai peci, ya yang atribut-atribut yang muslim seperti itu, yang isinya Al-Quran, hadis, tapi ujung-ujungnya adalah ngajak masuk Kristen gitu kan. Kemudian ada 7 buku. 7 buku itu isinya Islami sekali, sampulnya Islami sekali, dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, tapi isinya adalah kristenisasi. Coba misalkan upacara jamaah haji. Itu ada buku misionaris yang seperti itu. Ditulis di situ
untuk kalangan sendiri gitu ya. Tapi untuk kalangan sendiri tapi gambarnya gambar Ka'bah, isinya judulnya seperti itu tapi isinya malah mengajak ke Kristenan. Itu kan sebenarnya kristenisasi terselubung. Kemudian ayat-ayat yang menyelamatkan Isa alaihi salam dalam pandangan Islam tapi isinya kristenisasi. Kemudian riwayat singkat pusaka peninggalan Nabi Muhammad, membina kerukunan umat beragama, rahasia jalan ke surga, siapakah yang bernama Allah itu. Nah, itu buku-buku yang di dalamnya itu memang yang sepertinya memang secara judulnya diperlihatkan untuk orang-orang Islam, tapi kan isinya untuk orang-orang Kristen gitu. Kemudian ada brosur-brosur, sama brosur-brosur juga ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis, tapi isinya adalah, nah itu kan sebenarnya adalah cara yang curang. Nanti ya, teman-teman yang Kristen jangan dulu protes, kan yang Islam juga banyak yang seperti itu. Nanti ini mah judulnya tentang ini gitu ya. Kalau yang lain itu saya sudah pernah bikin videonya. Tapi ya intinya mana? Kalau misalkan Bara yang ngecek di sini kan akhirnya Baraya juga jadi sadar bahwa data-data, buku-buku, brosur-brosur ini kan sangat-sangat provokatif. Jadi dalam hal ini, ya memang orang-orang Muslim yang menyegel gereja itu adalah kelompok Muslim yang bernalar rendah. Tetapi kenapa orang-orang bernalar rendah itu bisa sampai melakukan tindakan radikal? Ya karena diprovokasi. Dan diprovokasinya kita juga harus melihat bahwa orang Kristen juga punya andil dalam hal ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan melihat data yang sesungguhnya seperti apa, data yang tadi kan dirugikan. Oke, saya jelaskan data yang sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya orang-orang Kristen itu jumlah populasinya udah stuck. Di tahun 2023, 2 tahun yang lalu bahkan cenderung turun. Jadi di tahun 2019 misalkan persentase orang Kristen di Indonesia Protestan itu 7,6%. Tahun 2023 itu 7,4%, turun 0,2%, stuck atau cenderung turun. Itu yang Kristen, itu fakta, itu data ya. Kemudian konversi besar-besaran, memang benar banyak yang konversi dari Islam ke Kristen itu banyak, tapi Kristen ke Islam juga banyak gitu ya, seperti Pak Deddy kok bisa gitu ya. Itu sebenarnya relatif berimbang dalam hal itu. Kemudian kalau mau soal mana yang banyak-banyakan, apakah yang murtad atau yang mu'alaf, sebenarnya lebih banyak yang dari beragama ke ateis. Itu banyak ya. Nah itu orang-orang Kristen biasanya tidak punya data dalam hal ini. Tetapi itulah yang salah satu yang mereka tutup-tutupi. Jadi salah satu alasan kenapa kristenisasi gencar di Indonesia, kemudian di Afrika, di Cina, di Korea dan sebagainya ya untuk menutupi fakta bahwa orang-orang Kristen itu sudah menjadi minoritas di negara-negara Eropa. Begitu, gitu kan? Kemudian kita juga harus menyisir bahwa kristenisasi yang jumlahnya 2,7 juta konversi ke dalam Kristen di seluruh dunia per tahun itu bukan hanya Islam. Dan bahkan di Indonesia pun bukan hanya dari Islam, tetapi orang-orang Buddhis. Yang Chinese Buddhis itu banyak di Kristen kan Baraya. Yang Chinese, yang Buddhis pindah ke Kristen itu banyak. Di Bali itu yang Hindu pindah ke Kristen itu juga cukup banyak. Yang Islam juga banyak. Dan bahkan orang-orang Kristen satu kelompok dengan kelompok yang lain itu biasa melakukan kanibalisme. Antara gereja rebutan jamaat itu banyak terjadi yang seperti itu. Atau misalkan kita lihat data dari PW Research di seluruh dunia, misalkan kristenisasi paling banyak dan paling sukses ternyata terjadinya di mana? Di Brazil. Jadi yang Katolik ditarik-tarik masuk ke Protestan gitu. Nah nanti dari Protestan rebutan jamaah juga di sana gitu. Nah itu adalah fakta gitu ya. Kemudian fakta yang berikutnya, walaupun kristenisasi itu ada, ya islamisasi sekarang-sekarang justru malah cenderung lebih kuat. Yaitu karena resistensi itu. Jadi kalau misalkan di zaman Orde Lama di tahun 65 itu memang berbondong-bondong orang-orang Islam pindah ke Kristen. Gara-gara peristiwa 65, gara-gara ditakut dituduh komunis dan sebagainya, itu banyak yang ke Kristen. Banyak, ya tapi momentumnya di situ aja. Setelah itu kristenisasi cenderung turun dan akhirnya tahun 2023 itu secara persentase itu turun walaupun secara populasi tetap naik. Begitu. Dan islamisasi yaitu islamisasi sekarang cenderung membalik menjadi relatif lebih besar. Buktinya mana? Buktinya Dr. Richard Lee sama istrinya masuk Islam. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.